Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini yang videonya diaktifin semua ya. Oke, pada pagi ini kita mau ngadain perkuliahan singkat ya. Waktunya lebih kurang 15 menit. Udah siap? Siap, Bu. Siap ya. Untuk materi yang akan Ibu sampaikan pada perkuliahan kita pagi ini mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Slide-nya pada kelihatan semuanya? Muncul nggak? Muncul, Bu. Tuh ya. Nah, materinya mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Masih pada ingat nggak apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan? Ayo, kalau masih pada tahu apa pengertian dari pertolongan pertama pada kecelakaan, coba menjawab ya. Ayo, yang lainnya mana nih? Lupa ya? Jadi, pertolongan pertama pada kecelakaan itu pertolongan yang harus segera diberikan sebelum pasiennya dibawa ke rumah sakit ataupun dibawa ke puskesmas. Terus, tujuan kita mempelajari ini, ada yang tahu tujuan mempelajari pertolongan pertama pada kecelakaan? Ayo. Ada yang tahu apa sih tujuan kita mempelajari P3K ini? Jadi, tujuan untuk mempelajari ini untuk yang pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa korban. Karena misalnya kita menemukan pasien di jalanan ataupun di tempat umum, otomatis kita harus memberikan pertolongan pertama. Dengan apa? Tujuannya untuk bisa menyelamatkan nyawa korban yang mendapat kecelakaan tersebut. Oke? Terus tujuan yang keduanya adalah meringankan penderitaan korban. Jadi ketika ada korban yang mendapatkan kecelakaan, terus kita menolong mereka, otomatis itu bisa meringankan penderitaan korban tersebut. Terus tujuan yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih parah. Jadinya mencegah terjadinya komplikasi. Terus tujuan kita yang terakhir adalah mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Ya, pertolongan pada berbagai kasus ya. Yang pertama adanya pertolongan pada pingsan. Jadi kalau misalnya ada temannya pingsan nih di sebelah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama dilakukan? Look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Jame? Kalau misalnya teman Jame nih, ada yang pingsan nih, misalnya lagi di tempat umum, terus kemudian teman kamu pingsan, apa yang akan kamu lakukan? Gimana? Melisa bisa menjelaskan? Oke, lupa ya. Masa sih nggak tahu kalau temennya pingsan mau ngapain? Oke. Jadi kalau misalnya masih kedengeran suara Ibu? Masih.
Ya, jadi kalau misalnya kita menemukan nih pasien yang pingsan, otomatis kita pertolongan pertamanya kita melindungi korban dari bahaya atau cedera. Artinya apa? Kita mengamankan tempatnya dulu kan? Misalnya dia pingsan di tengah panas, otomatis kita melakukan pertolongannya bukan di situ ya kan? Kita pindahin dulu. Terus dengan cara memindahkan korban ke tempat yang mendapat udara segar dan di tempat yang teduh dan posisinya di alas yang datar. Kemudian baringkan korban dengan kaki ditinggikan dan ditopang bantal. Kemudian rangsang dengan wangi-wangian atau minyak kayu putih di depan hidung. Setelah itu kita kendorkan pakaian korban. Jika korban mau muntah, miringkan kepala korban agar tidak masuk ke paru-paru. Setelah itu, jika dia sudah benar-benar sadar, baru kita berikan air minum ya. Ada yang mau ditanyakan untuk langkah-langkah melakukan pertolongan pada pasien pingsan? Jadi yang pertama kita lakukan mengamankan pasiennya dulu, kemudian kita pindahkan ke tempat yang nyaman, kemudian kita baringkan di alas yang datar. Setelah itu kita rangsang dengan wangi-wangian seperti minyak kayu putih, kendorkan pakaian korban, dan jika korban mau muntah, kita miringkan posisinya ya. Ini langkah-langkah pertolongan pada pasien pingsan. Kemudian untuk pasien yang mengalami gigitan ular, pertama kita lakukan adalah pindahkan orang di luar jarak jangkauan ular, ya kan? Jangan sampai ada ularnya kita ikut melakukan pertolongan, kita pindahin dulu ke tempat yang aman. Terus biarkan orang berbaring jika luka memiliki posisi di bawah jantung. Jadi misalnya lukanya di tangan, otomatis lukanya harus berada di bagian bawah jantung, tangannya di bawah gitu ya. Terus menjaga orang agar tenang dan diam. Yang utama itu pasiennya nggak boleh bergerak. Terus tutup luka dengan perban steril yang longgar. Lepas semua perhiasan dari daerah yang digigit. Lepas sepatu jika kaki atau kakinya digigit. Jadi kalau pertolongan pasien yang digigit ular itu seperti pasien yang mengalami patah tulang ya. Kita balut, kemudian kita pasang spalak ataupun bidai. Jadi seperti pasien yang mengalami patah tulang. Jadi kalau misalnya ada pasien yang digigit ular, terus ada orang yang mau memotong luka ataupun mengikat lukanya ya, itu nggak boleh ya. Nanti kalau misalnya diikat malah takutnya darahnya nggak ngalir, sedangkan racun ular itu masuknya bukan masuk ke peredaran darah. Ada yang tahu racun ular masuknya kemana? Misalnya ada seseorang nih digigit ular. Nah, racunnya itu masuknya kemana? Kemana? Ada yang tahu? Jadi ketika ada orang yang digigit ular, nggak boleh kita misalnya ularnya gigit ular di sini ya, terus diikat kencang-kencang di sini, itu nggak boleh ya. Jadi yang dilakukan adalah dengan kita usahakan tubuhnya tidak bergerak agar racun itu tidak menyebar. Karena racun itu masuknya ke sistem limfa, bukan ke peredaran darah. Oke. Terus hal yang tidak dibolehkan lagi adalah tidak boleh meletakkan tourniquet, es ataupun air. Terus tidak boleh orang yang memberikan orang yang tergigit minuman alkohol atau minuman berkafein. Terus kalau misalnya pasien yang henti nafas dan henti jantung, maka yang dilakukan adalah melakukan tindakan RGP. RGP tahu apa? Ada yang tahu? Resusitasi jantung paru. Ya, jadi kalau misalnya pasien henti nafas dan henti jantung, kita lakukan tindakan RGP. Kalau pada orang dewasa, berapa kompresinya?
30 Wah. 30 banding 2. Jadi masih ingat ya. Nah, jadi itulah tadi beberapa contoh mengenai tindakan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami seperti henti nafas dan henti jantung, pasien pingsan maupun pasien yang mengalami gigitan ular. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sri? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan. Masih ada yang mau ditanyakan nggak, Melisa? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Jadi, pertolongan pertama pada kecelakaan ini merupakan pertolongan yang diberikan pada seseorang yang mendapat kecelakaan atau penyakit sebelum dibawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ya. Kalau misalnya pada pasien pingsan, contoh yang akan kita berikan adalah kita mengamankan pasiennya dulu, kemudian kita pindahkan pasiennya ke tempat yang teduh, terus kita letakkan pasiennya di alas yang datar, kemudian kita rangsang dengan wangi-wangian. Setelah itu kita kendorkan pakaiannya. Jika pasiennya mau muntah, kita miringkan posisinya, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup ya? Putri, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Udah paham mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan? Bu, Ya. kalau pasien mau muntah tapi itu posisinya Kalau pasiennya mau muntah tapi posisinya terbaring terlentang. ya, terus kita dudukkan pasiennya. Enggak, kalau misalnya pasiennya kan muntah nih, kita miringkan aja, nggak usah didudukin. Misalnya kan miring, kalau didudukin nanti takutnya keburu muntah kan. Kita cukup miringkan aja, biar pasiennya muntahnya nggak masuk ke paru-paru ya. Ya, Bu. Oke, cukup untuk hari ini. Udah paham semua mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan? Ya Allah, paham. Allah paham ya. Oke, cukup sampai di sini untuk perkuliahan kita, perkuliahan singkat kita hari ini. Semoga materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Ibu menutup kelas kita ini, kira-kira ada yang mau memberikan kritik dan saran nggak tentang bagaimana cara Ibu mengajar, baik dalam sistem online ataupun sistem nggak online, offline maksudnya, sistem tatap muka. Ada yang mau memberikan masukan atau gimana? Kira-kira lebih enak mana kita belajar mengenai sistem online atau sistem tatap muka secara langsung? Sistem tatap muka. Tatap muka ya. Alasannya apa? Lebih jelas aja gitu, Bu. Lebih jelas lebih efisien. ya. Iya, kalau misalnya sistem online ini karena jaringan kayak ada putus-putus gitu kan? Iya. Nggak dengar, Bu. Ya. Jadi semoga next bentar lagi kan kita udah mau sistem ajaran baru, nanti bentar lagi udah new normal, otomatis kita bisa belajar sistem tatap muka kembali, oke? Ya, Bu. Cukup sampai di sini untuk perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.